Yo, what's up guys, and welcome back to Best Indotech YouTube channel. Sama gue Malvin, dan yes, sudah lama banget kita nggak Q&A. Ya, kita nggak tanya jawab nih. Kapan terakhir ya? Nggak tahu ya. Jadi kemarin kita sempat share di Instagram dan juga di YouTube community buat teman-teman yang pengen nanya. Dan gue juga udah ya lama banget nggak bikin konten ini. Jadi langsung aja, ada 10 pertanyaan. Lebih sih sebenarnya, cuma gue rangkum jadi total 10. Semoga jadi informasi yang bermanfaat. Dan ya banyak soal Best Indotech-nya sih pastinya. Oke, langsung aja kita mulai videonya. Let's go. Oke, kita mulai pertanyaan yang pertama. Nah, ini dari YouTube community ya. Ada Venom86876 dan Bro Aditya Maulana nanyain soal tim Best Indotech ya. Nah, kalau Venom nanya, Kak, tim awal ada berapa orang? Apakah sendiri atau sama temen? Yes, kalau Best Indotech tuh awalnya memang gue mulai sendiri. Dan mulai seriusnya itu tuh di tahun 2016 atau 2017 ya. Video pertamanya tuh 2016, cuma bener-bener gue kerjain seriusnya itu kayaknya di 2017. Itu dari waktu itu sendiri, mungkin sekitar 2 tahunan lah. Kita itu single fighter ya kalau YouTuber itu ya, jadi sendiri, syuting sendiri, ke eventnya sendiri, nyari barangnya juga sendiri, dan ya pokoknya semua dikerjain sendiri lah, ngedit videonya sendiri semua, sampai akhirnya di 2019 baru mulai ada tim. Nah, sekarang ngejawab ya pertanyaan Aditya Maulana, tim Best Indotech ada berapa orang dan pembagian tugasnya seperti apa? Nah, kalau tim Best Indotech sendiri untuk productionnya itu kita ada 9 ya, lumayan banyak ya, sama gue 10 kali jadi totalnya. Nah, benar dari yang pertama itu ada Haris ya, tim yang paling pertama join Best Indotech ya, bantuin kita waktu itu di production, ngedit juga, dan sekarang jadi udah bisa dibilang jadi manajernya lah untuk ngurusin productionnya Best Indotech ya, mulai dari YouTube kan kita ada short form juga di Instagram Reels, TikTok, YouTube Shorts gitu kan. Jadi ya lumayan banyak timnya karena productionnya juga banyak. Kemudian yang kedua ada Roy. Roy itu editor kita ya, editor video YouTube terutama. Jadi kalau kalian lihat video ini keren-keren kan semuanya, ya banyak kan dari Roy yang bikin. Dan sekarang ada yang baru juga untuk editor, ada Sidik. Sidik juga banyak bantuin di konten Best Indotech, dan juga sekarang juga pengen bantuin di Best Indocars karena kita kan lagi coba, gue juga lagi coba pengen jalanin Best Indocars di konten channel otomotifnya. Jadi kalau kalian belum subscribe, boleh subscribe juga. Dan ada Nata di belakang kamera nih sekarang yang jadi videografernya, saya dibilang jadi syutingan itu dari Nata. Jadi kalau ada syutingan yang aneh-aneh, boleh di komen ya Nata, ayo Nat syuting yang bener gitu. Oke, jadi itu production ada 4, kemudian ada tim konten. Nah, tim konten juga ada beberapa. Satu ada gue sendiri yang bikin konten, pastinya gue masih nulis skrip, masih syuting sendiri jadi host, jadi konten kreator. Kemudian ada Anes yang baru join. Anes ini juga salah satu writer yang sebelumnya itu kerjanya juga di bidang teknologi, jadi dia banyak bantu untuk research ya terutama, dan juga ada bikin konten juga pastinya, dan sempat nge-host kemarin di video iPhone 11. Dan ada Daniel, pastinya kalian juga ada sering lihat ya, Daniel juga sering nge-host, sering bikin konten-konten yang unik-unik, yang seru-seru, compare sana sini, blind test ya, nyobain OS unik-unik. Itu Daniel, dan Daniel sendiri sebentar lagi bakal graduate, bakal lulus ya, karena dia akan memulai karirnya yang baru, akan digantiin oleh salah satu tim juga yang baru masuk juga, yaitu Edwin. Jadi Bro Edwin ini salah satu konten kreator juga sebenarnya, dia juga punya YouTube channel sendiri, tapi dia baru join sama tim Best Indotech buat ya memperkuat ya tim kontennya Beat. Mohon bantuannya teman-teman juga ya, kalau dia jadi host ya bantu di support ya, kira-kira apa aja nih yang kita bisa improve bareng-bareng, konten apa yang kalian pengen lihat, seperti biasa di komen di bawah. Terus yang ke-8 nih ada Feren. Yes, Feren ini adalah social media manajernya Best Indotech ya, jadi dia yang ngurusin untuk scheduling, slot-slotnya kemana, bikin shorts atau bikin TikTok, bikin Instagram Reels. Itu banyak Feren yang bantu untuk ngatur-ngatur ya, manage si sosial media. Satu-satunya cewek yang mesti bilang ya di sini, karena ya gue pengen cewek yang manage biar rapi kan biasanya kalau cewek gitu manage, dan so far ya Feren mantep banget, rapi banget. Jadi gue nggak stres mesti mikirin detail-detail schedule, sama ya sekalian ngadmin juga bantu-bantu. Dan ada Julius, adik gue ini yang juga ngurusin lebih ke business side of things-nya Best Indotech ya, jadi ngurusin untuk HR lah, ngurusin untuk soal operasional gitu ya, cost segala macemnya. Jadi ya itu Julius, finance-nya segala macam ada di dia. Terakhir gue sendiri, bener ada 10 sama gue totalnya gitu ya. Ya kelihatannya banyak, cuma gue rasa ini udah tim yang ideal ya untuk ngejalanin sebuah YouTube channel secara full time. Semoga menjadi referensi lah, bisa jadi referensi kalau kalian mungkin pengen
ya develop YouTube channel, mungkin kurang lebih kayak gitu susunannya Best Indo Tech gitu. Gila, jawaban yang pertama udah panjang banget ya. Nah, pertanyaan kedua nih. Gadgetnya beli, pinjem, atau dikasih ya dari Fairytale ya. Sebenarnya ya ketiganya gitu. Ada yang kita beli sendiri, ada yang kita dipinjemin, dan ada juga yang kita memang dikasih gitu. Dikasih itu sebenarnya lebih tepatnya kita dipinjemin tapi lupa diminta balik kadang-kadang gitu. Lebih tepatnya memang ada beberapa kita beli sendiri. Kita beli itu ya kalau kayak di Blibli kan, kita kan lagi partnership sama Blibli, itu tuh ada kayak program cicilan 0% yang mana itu bermanfaat banget. Gue juga sering banget sih sebenarnya ada nyicil-nyicil juga gitu kan, beli HP-HP yang memang gue pakai jangka panjang itu gue kadang nyicil gitu kan, dan ada beberapa buat jadi konten, dan biasanya jadi duit lagi kan dari konten itu kan, jadi AdSense gitu kan, dan AdSense-nya tadi ya dipakai buat ya itulah perputaran perputaran setan, enggak lah, tapi lebih kayak ya kalau memang diperlukan, dan konten itu kan juga bisa buat kita develop ke sesuatu yang lebih baik ya, itu bisa dipakai metode cicilan. Tapi ada juga macam-macam kan, ada pay later juga. Pay later sih bunganya lumayan gede, jadi gue harus bilang ya hati-hati, jangan terlalu tergiur dengan pay later yang ada cashbacknya gede. Cuma ya kalau memang dihitung-hitung cocok, silahkan ya, make sure hitungannya pas aja. Apalagi ya tadi pinjem, ada yang dikasih, ya dikasih itu rata-rata sebenarnya ya kayak aksesoris, kadang kita TWS, ada beberapa kita cobain. Cuma memang kita juga picky banget, gue sendiri tuh picky banget soal produk-produk yang gue feature ya di channel Best Indo Tech. Gue harus tes dulu, gue harus suka lah minimal ya. Gue suka pun memang belum tentu bagus banget. Mungkin ada kelemahannya juga, tapi kalau gue ngeliat ada value yang menarik dari produk ini ya, gue akan share di Best Indo Tech. Gue nggak asal share semua yang kalau dikirim itu gue harus tes dulu gitu guys. Dikurasi dan ya standar kualitas Best Indo Tech itu gue harus jaga banget sih. Gue nggak mau asal-asal, dan gue harap juga kalian juga ngerti gitu kan, kalau nonton tuh aksesoris Best Indo Tech tuh pasti yang oke-oke punya gitu ya. Harapan gue sih semoga seperti itu yang nonton ya. Ketiga nih, nah ini nih tadi kan kita ngomongin Blibli ya. Kenapa collab-nya sama Blibli dari @cinemapotato? Kalau teman-teman nggak tahu, kita Best Indo Tech itu kolaborasi sama Blibli selama 1 tahun di 2024 ini. Kita partnership lah istilahnya kayak gitu. Dan gue sendiri kenapa mau bareng Blibli, karena gue ngeliat Blibli ini mengutamakan konsumen banget gitu ya. Blibli itu punya banyak banget fitur-fitur, kayak satu itu retur 14 hari ya, no question ask gitu kan. Jadi kalian kalau memang produknya bermasalah ya, itu bisa dibalikin selama 14 hari. Dibalikinnya pun langsung ke Blibli ya, bukan ke seller. Dan itu yang gue dulu tuh sering alamin ribet di e-commerce yang lain gitu. E-commerce yang lain tuh kayak kita harus beradu sama sellernya dulu ya, untuk sellernya nerima kalau barangnya mau dibalikin. Karena kan di e-commerce lain mereka tuh kayak angkat tangan gitu. Kalau udah diterima oleh si pembeli, ya abis itu udah urusan pembeli sama penjual aja. Kalau ada kenapa-kenapa, klaim garansi gitu-gitu. Nah kalau Blibli mereka mau tanggung jawab. Nah selain itu juga tadi kan ada fitur-fitur lain kayak dia tuh ada 2 jam sampai. Ya itu gue udah coba, gue pernah share, dan ya memang beneran 2 jam, 1,5 jam bakal udah sampai gitu kan. Dan katanya bakalan ada produk-produk atau fitur-fitur baru nanti yang bakalan lebih cepet sampai lagi, katanya sih kayak gitu. Jadi ya dicek aja. Dan ada juga tadi cicilan 0% ya. Jadi kalau kalian beli HP itu ya, kayak beli iPhone itu kalau nggak salah memang dia 0% banget sampai 24 bulan. Nggak ada biaya juga. Jadi kalau kalian ya ada kartu kredit bisa dipakai cicilan, itu bakalan oke karena nggak ada biaya. Kalau di e-commerce lain pasti ada biaya layanan biasanya gitu kan. Nah di sini sempet gue cek itu ada kemarin promonya, terutama pas kemarin lebaran tuh bener-bener 0 rupiah. Jadi kalau kita compare sama e-commerce lainnya biayanya ya, kalian bisa lihat nih di sini gue sempet compare tuh ya, bedanya bisa lumayan, bisa 1 juta 2 juta gitu, karena biaya layanan cicilannya aja gitu selama 1 sampai 2 tahun. Oke, jadi ya alasannya tadi karena Blibli mengutamakan konsumen. Walau memang Blibli itu ya jualan barangnya juga yang pasti-pasti, karena mereka kan udah tagline aja pasti ori, no tipu-tipu, nggak ada yang KW, nggak ada yang palsu di sana. Jadi kalian dijamin ori, dijamin asli, dijamin bener barangnya gitu. Pertanyaan keempat, daily driver. Daily drivernya apa mas? Dari WD Tier 94. Dan M. Shiva Ramadhani juga dia nanya HP utamamu apa dan berikan alasannya kenapa jadi HP utama. Oke, kalau HP utama memang gue sendiri masih pakai ini iPhone 15 Pro Max, dan ada foto istri sama anak gue. Yes, iPhone ini udah gue pakai berarti dari September tahun lalu ya, pas dia rilis. Dan gue sendiri juga pakai Android. Nah Androidnya itu gue ganti-ganti guys, karena kan kalau Android kan kita review ya. Nah kita mulai dari yang awal tahun gue pakai itu yes, Samsung Galaxy S24 Ultra yang sempet kasus S Pen-nya nyangkut ya. Heboh banget, dan ya sampai sekarang masih gua pakai. Ini masih dipakai juga sama tim Best Indo Tech buat foto-foto karena kualitasnya mantep banget kameranya ya dari segi stills. Cuma memang kemarin gua sempet coba-coba HP lain ya. Gua coba HP lipet, gua coba
HP-HP yang gede, dan akhirnya gue pengen balik ke HP yang kecil lagi. Makanya gue akhirnya waktu itu pakai Xiaomi 14 ya. Gue sempat bikin kontennya juga, gue adu sama Google Pixel sama Samsung S24 yang biasa, dan ya Xiaomi 14 menurut gue yang terbaik kalau buat HP kecil ya. Jadi kalau kalian nyari HP yang compact ya, ini salah satu yang oke ya. Kemudian nah ini nih Vivo X100 kemarin pas baru banget sih ini gue pakai HP ini sebagai daily driver juga. Jadi HP ini HP lipetnya Vivo, yang mana ya buat HP lipet ini menurut gue mantep banget ya. Satu, dia enteng. Dua, dia tipis ya, bener-bener ringan kayak pakai HP ya biasa gitu kan, HP standar. Dan ketiga, kameranya luar biasa mantap gitu. Jadi buat HP lipat ini bada best sih. Kita tunggu aja ya si Samsung gimana dengan si Fold 6-nya. Mungkin bakal adu juga, so stay tune ya buat kontennya. Jadi itu tadi untuk iPhone gua ya satu HP biasanya si iPhone aja. Kalau yang Android gua tuker-tuker karena gua reviewnya kan Android kan selalu muter-muter gitu guys. Dan iPhone memang buat HP utama untuk bikin konten gitu, karena ya optimalisasi aplikasi dari Apple ya, dari iPhone menurut gua masih lebih oke dibandingin Android. Istilahnya kalau buat kerja tuh mulus gitu guys ya, nggak ada kendala, nggak ada hambatan. Walaupun gua tahu Android juga sekarang udah semakin bagus, dan ya balik lagi faktor mungkin gua juga udah terbiasa banget sama workflow gua di iPhone. Jadi kalau kalian yang mungkin udah kerja profesional, ngerti lah ya kalau udah workflow kita tuh segimana biasa gitu ya, biar kita efisien, biar kita kerjanya cepet ya, jadinya mau nggak mau balik ke device yang memang ya kita terbiasa gitu. Oke, pertanyaan kelima dari Ahmad Mukorobin 9713. Selain YouTube ada usaha sampingan nggak? Utamanya sih YouTube, cuma sampingan ya adalah kecil-kecil gitu ya, mencoba peluang-peluang baru gitu kan. Nggak bisa gue sebutin di sini, cuma kalau dari Best Indotech sendiri sih, Best Indotech ada Bit Merch ya, merchandise-nya Bit ya, kalau itu juga salah satu sampingan bisa dibilang. Jadi kalau kalian yang pengen punya merch-nya Best Indotech, boleh nanti diklik linknya gue taruh di bawah. Dan ya itu nanti pengen gue develop lagi sih ke depannya ya. Selain tadi kita ada bikin t-shirt, kita ada mug juga, kita juga ada tote bag gitu. Jadi itu yang edisi pertama lah, dan gue belajar banyak banget dari sana, dan semoga nanti di rilis berikutnya lebih oke ya. Kalau habis review gadget dikemanain bang? Nah itu kalau kalian pengen tahu, follow aja broadcast channel Best Indotech, karena biasanya gue akan post gadget-gadgetnya di sana. Dan biasanya kita itu kan suka bahas aksesoris ya, power bank, TWS, kadang casing-casing HP, tablet gitu-gitu. Jadi banyak gua itu bikin mystery box karena kita banyak banget, daripada kita satu-satu gitu kan, kita bikin mystery box aja, dan harganya pun juga terjangkau banget, setengah dari harga baru, dan barangnya juga kondisinya cuma X review doang ya. Biasa X review itu gue pakai 1 minggu, gue pakai 1 bulan, jadi kondisinya masih oke banget. Biasanya fisiknya masih kayak baru lah, bisa dibilang kayak gitu. Cuma ya itu dalam bentuknya mystery box, jadi kalian biar seru kan gitu kan, kalian nggak tahu kira-kira dapat apa ya gitu ya. Tapi intinya barang-barangnya pernah di review lah di channel Best Indotech. Yang ketujuh dari Rosie Lubis, bang gimana motor listrik Uwinfly? Apakah masih rekomendasi untuk dibeli setelah sekian lama dipakai? Pertanyaan yang bagus. Gue memang belum sempat bikin update, tapi so far motornya masih dipakai sama tim kantor ya. Kita jadi ini tuh kayak motor operasional kalau kita mau ke komplek ke depan, ke Indomaret gitu, mungkin cari jajanan kayak gitu-gitu, kita masih pakai si Uwinfly-nya. Cuma memang mungkin yang gue rasain adalah baterainya ya kali ya, tidak seefisien sebelumnya, karena dia itu degrading karena pakai baterai yang aki basah ya, bisa dibilang ya. Itu katanya memang durability-nya kurang oke. Jadi banyak orang yang ngemodif si Uwinfly-nya ini biar pakai baterai yang lithium, terus gasnya dibikin unlimited gitu ya, bisa kencang banget powernya. Dan ya banyak banget modifan-modifan yang bisa dilakuin di Uwinfly ini kalau kalian follow ke Facebook grupnya gitu ya. Jadi banyak banget, Fotol kalau nggak salah satunya namanya ya. Dan ya so far sih untungnya masih oke. Dan gue sendiri lihat di komplek gue tinggal di daerah Jakarta Barat, mulai banyak yang pakai motor Uwinfly itu juga gitu ya. Dan memang views-nya juga gede banget itu motor, kalau nggak salah sampai 500 ribuan ya. Ya so far oke, cuma memang gua rasa buat daily komuter yang jauh-jauh itu kurang rekomen ya. Jadi kayak sama yang kayak gue bilang di video, ya motor ini mungkin cuma buat kayak antar anak ke sekolah yang deket-deket, atau keliling komplek, beli galon, nah itu masih oke. Dan gue sendiri so far masih kadang-kadang masih gue pakai, dan masih enak-enak aja sih, cuma memang baterainya aja yang agak menurun gitu. Sama kemarin charger kan masalah kan, chargernya tuh rusak pertama, gue mesti klaim garansi, kirimnya ke Semarang, dan akhirnya dikirim baru lagi, tapi prosesnya lama banget. Akhirnya gue sempat beli charger dan ternyata ampernya salah.
gitu. Jadi kalian harus lihat ampere charger motornya itu berapa biar kalian nggak salah beli charger replacement-nya. Jadi akhirnya gue punya 2 charger, satu buat gue taruh di rumah just in case gue bawa motornya balik. Lanjut, nomor 8 dari Kenzi Mevno. Beat Podcast kapan up lagi? Iya, itu dia guys. Jadi Beat Podcast memang lagi vakum dulu semenjak bulan Mei habis lebaran kemarin ya. Karena memang studionya itu kita lagi mau pindahan. Studio yang bawah kita pelan-pelan cicil pindahin ke tempat yang baru. Nah nanti di tempat yang baru kita akan mulai lagi podcastnya. Kita juga kemarin kan 10 episode udah jalan dan disitu kita belajar banyak banget apa yang bisa kita improve gitu ya, apa yang bisa biar lebih baik lagi. Karena so far kita lihat itu rame memang pas mau bahas HP doang. Kalau bahas yang aksesoris kayaknya agak sepi apa minatnya gitu. Karena mungkin orang kalau pengen nonton aksesoris pengennya yang cepet-cepet doang gitu ya. Pengennya nontonnya di IG Reels atau nontonnya di TikTok aja gitu. Makanya kita belajar banyak dan kita harap nextnya nanti Beat Podcast 2.0 bisa lebih baik lagi, mungkin bisa ngundang tamu yang lebih hits lagi ya, karena gue tahu banyak dari kalian yang pengen kita ngundang tamu. Cuma memang kita sendiri pengennya ya Beat Podcast itu jalannya ya Beat Podcast gitu loh, nggak harus mengandalkan tamu untuk rame, karena ya kita kan banyak dalam kantor inilah yang banyak ngerti soal gadget, soal aksesoris, soal ya HP juga dan teknologi lainnya gitu. Makanya ya kita harap kedepannya bisa improve lebih lagi Beat Podcast. Jadi thank you Kenzi Mevno udah ngingetin ya. Nah ada news buat Samsung Fold 6 dari NSI 1393 dan seperti yang gue bilang yes. Mungkin pada time video ini tayang gue itu lagi ada di Paris ya buat datang ke acara launchingnya Samsung Z Fold 6 dan juga ada Z Flip yang 6 juga. Dan ada beberapa produk-produk baru mereka juga, jadi stay tune aja karena pastinya kita akan bikin video lengkap pembahasannya gimana, dan nanti mungkin akan ada video-video lainnya, review, testing kamera, comparison. Jadi di subscribe ya ke Best-in-Tech, follow juga sosial media kita yang lain ya, Instagram, TikTok, Twitter, kita ada Discord, dan ya ada lampu mati. Nanti dicek aja, nanti gue akan taruh linknya di bawah, dan harusnya ya by the time ini udah ada video-video soal coverage soal si Samsung Z Fold yang baru. Last but not least, nomor 10. Nah ini pertanyaan yang sempat heboh ya dari Hari Kurniawan. Kemarin Apple Store udah buka di Malaysia. Ya gila, keren banget ya di Malaysia ya. Apakah berikutnya bakal buka di Indonesia? Dan yes, memang kemarin gue sempat dapat kesempatan untuk ketemu sama Tim Cook, dan memang tujuan kita ketemu sebenarnya di sana adalah untuk kita tuh bisa bikin Tim Cook itu tuh terpesona istilahnya gitu ya, dan dia mau invest lebih di Indonesia, salah satunya ya buka store gitu. Cuma memang kondisinya di Indonesia kan tidak istilahnya gimana ya, Apple itu tuh masih dalam proses ya banyak lah kayaknya ya, mereka masih fokus utama di campusnya mereka ya, jadi fokusnya memang di SDM untuk ngedevelop aplikasi atau ngedevelop ya software apps buat Apple punya produk sendiri gitu. Dan makanya kemarin kita sebagai content creator kita share lah gimana animo produk-produk Apple di Indonesia, dan Tim Cook juga kelihatannya sangat impress. Makanya kita pengen berusaha terus ya bisa ngeimpresi Tim Cook biar dia juga semakin happy untuk ngeinvest si Apple ke Indonesia gitu. Di Indonesia sendiri mereka kan punya beberapa distributor yang utama, pastinya kalau gue sih sukanya belinya di Blibli, karena di Blibli itu udah pasti dia tuh authorized reseller ya, jadi dia punya license dari Apple untuk ngejual produk-produknya Apple yang ya pastinya original ya, dan mereka sendiri harganya juga salah satu yang paling oke. Kalau nggak salah itu si Edwin kemarin baru beli Apple Watch Ultra generasi pertama, dan itu harganya yang paling murah itu di Blibli. Jadi kalian sering-sering aja cek di Blibli, karena Blibli itu punya stok sendiri lah istilahnya, berbeda sama toko-toko distributor yang lainnya. Dan di Blibli pun kalau kalian beli produk Apple, dia itu ada ekstra proteksi 12 bulan. Ya jadi kalau kalian yang kejatuhan, layar pecah, kemasukan air, pokoknya yang disengaja atau tidak disengaja oleh manusia itu kalian bisa cover damage-nya itu di Blibli. Cuma di Blibli doang ya, kalau yang lain itu kan kalian mesti beli kan. Kalau mereka bilangnya apa? Garansi software ya. Nah di Blibli nggak ada begituan guys, udah pasti dapat proteksi software, hardware, ya apapun itu, ditambah tadi cicilannya bisa 0% ya sampai 24 bulan, dan 2 jam bisa sampai. Ya, kalau daerah kalian memang mencakup lah Jabodetabek kayaknya. At this moment, ya ekosistem Apple sendiri kelihatannya udah cukup bagus ya secara penjualan di Indonesia. Jadi maksimalin aja yang ada, terutama tadi di Blibli ya, dengan fitur-fiturnya kalian dapat benefit yang banyak. Dan kalau nggak salah mereka juga punya toko fisik namanya Hello Store. Jadi itu juga bisa kalian cek kalau kalian pengen datang langsung ke tempat dan beli di tempat, itu bisa langsung ke sana. Yes, jadi itu tadi guys total 10
pertanyaan ya, Q&A Basindotech di 2024. Semoga informasinya bermanfaat ya, semoga menjadi referensi, menginspirasi, seru. Dan thank you semua again buat kalian supportnya juga, dan thank you juga buat tim Basindotech nih yang ada di belakang layar yang selalu ngebantuin dan selalu mau untuk maju sama-sama, dan semoga Basindotech ya bisa maju terus juga. 1 juta subscriber. goal utamanya lah istilahnya kayak gitu. Ya, again thank you semua teman-teman. Semoga kalian semua mendapatkan sesuatu dari sini, dan itu aja. Kalau kalian suka videonya dikasih jempol, jangan lupa juga subscribe dan hidupin notification-nya. Itu aja. Nah, gue maafin. Thank you so much for watching, and I'll see you guys on the next video. Ciao. Basindotech berarti udah 7 tahun. Mau 8 tahun. 7 tahun ya? 7 tahun sih. Video pertama tuh kalau nggak salah gue inget adalah gadget lebaran. Gadget 200 ribuan apa 300 ribu gitu. Nah, itu video pertama banget.